Oke, bilangan bentuk akar. Jadi ini kayaknya videonya revisi ya. Karena ada kesalahan yang nggak tahu kenapa secara sadar kok saya menulis angka 2 di sini. Oke, perhatikan lagi ya, gue jelasin ulang. Bilangan bentuk akar itu sebenarnya adalah penulisan lain dari eksponen ya. Yang mana eksponen ini pangkatnya adalah pecahan. Gitu. Jadi ada sebuah bilangan yang memiliki pangkat, tapi pangkatnya bukan bilangan bulat, melainkan pangkatnya bentuknya rasional atau pecahan. Nah, contohnya nih ya, penulisannya umumnya. Jika ada bilangan bulat A pangkat 1 per N, maka kalau diubah menjadi bentuk akar, jadinya akar pangkat N dari A. Atau akar pangkat N dari A pangkat 1. Gitu. Jadi pangkat ininya ngikut sama A. Nah, N-nya ada di luar gini. Nah, terus juga misalkan kita punya A pangkat M per N, di mana M dan N ini bilangan bulat gitu kan. Nah, itu nanti jadi bentuk akarnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M, gitu cara membacanya. Nah, sekarang kita coba mengulik ya sifat-sifat daripada bentuk akar. Nah, contoh pertamanya misalkan ada dua pangkat setengah. Artinya 2 pangkat setengah ini adalah akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Gitu. Tetapi dalam matematika akar pangkat 2-nya ya, kalau akar pangkat 2 itu tidak ditulis di sini. Jadi kalau lu menemukan ada bilangan bentuk akar yaitu akar 2, akar 3 atau akar berapapun yang tidak ada angka di sini, maka dia akar pangkat 2. Gitu. Jadi akar 2 itu ya dibacanya akar pangkat 2 dari 2. Atau bentuk pangkatnya atau eksponennya adalah 2 pangkat setengah. Yang kedua, akar 2 ditambah dengan akar 2 itu adalah 2 akar 2. Nah, kenapa kok bisa? Oke, kita kasih contoh lagi. 2 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, itu kita menggunakan metode faktor. Ya. Jadi karena suku ini sama-sama memiliki akar 2, kan 2 akar 2 artinya 2 dikali dengan akar 2. Ditambah dengan 3 dikali dengan akar 2. Sehingga faktor yang sama ini boleh kita ya keluarkan, lalu yang beda ya 2 dan 3-nya ditaruh di dalam kurung. Sama halnya seperti ini. Misalnya A dikali B ditambah A dikali C. Maka bentuknya boleh menjadi di dalam kurungnya itu adalah B ditambah C. Nah, di luar kurungnya adalah A yang samanya. Gitu. Ya. Nah, jadinya kita buat akar 2-nya di luar kurung. Nah, di dalamnya ya tinggal 2 sama 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadinya 5 akar 2. Nah, berlaku juga untuk ini tadi. Ya kan? Kalau yang ini kan berarti depannya sama-sama 1 nih. Ya udah tinggal 1 ditambah dengan 1 hasilnya 2. Jadinya 2 akar 2. Gitu. Jadi sifatnya ini, nah ini salahnya nih. Gue nulisnya 2, padahal kan A ini A. Kenapa ini jadi 2? Harusnya A ya. Nah, gue salahnya di sini. Harusnya ini A. Nah, jadi revisinya di sini teman-teman. Ya. Nah, ini yang benar. Ini harusnya A. Ini kayaknya masih banyak yang nggak ngeh nih bahwa ini harusnya A bukan 2. Nah, jadi baik plus ataupun minus bentuknya ya. Itu ketika bilangan bentuk akarnya sama, itu tinggal Anda jumlahkan saja depannya. Tinggal lu jumlahin doang depannya. Gitu. Jadi berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Makanya di sini gue beri tandanya plus minus. Jadi nggak hanya berlaku buat plus, tapi buat minus juga. Gitu. Nah, yang ketiga, akar 2 dikali dengan akar 2.
sama dengan akar 4 sama dengan 2. Loh, kok bisa? Kok bisa akar 2 dikali akar 2 dalamnya jadi akar 4? Ya, terus akar 4 sama dengan 2. Kok bisa seperti itu? Oke. Kita ingat kembali sifat eksponen. Ya, sifat eksponen yaitu apa? Kalau ada A pangkat M dikali B pangkat M, itu boleh kita jadikan A dikali B pangkat M. Jadi pangkatnya sama, lalu diletakkan di luar kurung. Atau sebaliknya, jika ada A dikali B pangkatnya M, nah masing-masing itu dipangkatkan M. Jadilah seperti ini. Nah, akar 2 itu jadinya kan 2 pangkat setengah dikali dengan akar 2. Nah, 2-nya pangkat setengah. Nah, pangkatnya kan sama nih. Ya kan? Ya udah, tinggal perkaliannya dibuat di dalam kurung, lalu pangkatkan setengah karena pangkatnya sama-sama setengah dua-duanya. Nah, tinggal Anda selesaikan. 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, 4 pangkat setengah ya dibikin akar, jadinya akar 4. Berapa hasil akar 4? Ya pasti 2. Itu. Atau bisa juga 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2 dikurung pangkatin setengah. Nanti pangkatnya dikaliin 2 pangkat setengah ya. Berarti 2 dikali setengah di sini. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikali. 2 dikali setengah berapa? Ya 2/2 atau 1. Jadinya 2 doang. Begitu. Sehingga terdapat pola sifat yang kita dapatkan dari nomor 3 ini, yaitu apa? Kalau ada angka kembar atau bilangan kembar yang ada di dalam akar, jadi akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya sudah pasti A. Jadi seolah-olah akarnya hilang. Contoh misalkan akar 5 dikali akar 5, ya pasti 5. Akar 3 dikali akar 3 pasti 3. Dari mana sifat dasarnya? Ya ini. Itu dasar konsepnya dari sini. Ya. Jadi nanti ke depannya tinggal ya udah nggak usah diginiin, nggak usah dibuktiin. Nah, lu udah bisa tahu bahwa akar 7 kali akar 7 ya pasti 7. Dari mana buktinya? Ya lu jabarin aja kalau ada yang nanya buktinya. Kayak gitu. Berikutnya akar 2 dikali akar 5. Akar 2-nya jadi 2 pangkat setengah, 5-nya jadi pangkat setengah. Seperti tadi yang gue jelasin sebelumnya. Jadi 2 dikali 5 pangkat setengah jadi 10 pangkat setengah atau akar 10. Nah, jadi ada bilangan di dalam akar yang berbeda, tetapi dua-duanya itu masih sama-sama akar pangkat 2. Gitu, atau pangkat setengah. Gitu. Sehingga apa? Ketika kita menemukan ada 2 bilangan bentuk akar yang berbeda, tetapi pangkatnya, ya akar pangkatnya itu sama-sama misalkan M gitu ya. Jadi lu tinggal ngaliin yang ada di dalamnya aja. Gitu. Sehingga hasilnya akar pangkat M dari A dikali B. Gitu. Jadi kayak gini misalkan akar 3 dikali akar 7. Ya udah, karena akar pangkatnya ini sama, lu tinggal kaliin aja dalamnya. Jadi 3 kali 7 berapa ya? 21. Gitu. Nah, lanjut nomor 5. Ada akar ya, akar panjang. Nah, di dalamnya itu pecahan, yaitu 2/3. Gitu. Jadinya ini kalau dipisah akar 2 per akar 3. Gitu. Nah, 2 pangkat setengah ya, akar pangkat 2 kan 2 pangkat setengah per 3 pangkat setengah, karena akar 3 itu 3 pangkat setengah. Nah, karena sama-sama setengah, maka bisa kita kurung. Ini pangkat setengahnya dikeluarin pakai sifat eksponen. Tuh, nah 2/3 dikurung pangkat setengah, kalau dibalikin ya hasilnya jadi kayak gini. Gitu ya. Jadi artinya adalah apa? Kalau ada akar yang panjang lalu di dalamnya ada pecahan, itu boleh kita pisahin. Jadi masing-masing punya akar pangkat yang sama. Gitu. Jadi akar pangkat M dari A per B sama dengan ya akar pangkat M dari A per akar pangkat M dari B. Jadi masing-masing bilangan pecahan itu diakarin. Kayak gitu ya. Nah, ini yang ke-6 ya harusnya ya, karena ini kan 5. Nah, ini yang ke-6. Oke. Ini yang ke-6. Ya. Nah, kita lihat.
Ya. Ada akar pangkat 2 dari A atau akar A ditambah dengan akar B. Nah, bentuk ini itu bisa dilakukan manipulasi ya, atau bisa juga identitas. Kayak gimana tuh? Nih gue hapus ya, gue ulang biar lancar. Misalnya gini, bentuk ini itu bisa gue ubah menjadi apa? Menjadi akar A ditambah dengan akar B, lalu apa? Kita beri akar pangkat 2 di sini, atau ya kita beri pangkat setengah deh biar jelas. Ya, ini ya pangkat 2, lalu ini pangkatnya setengah. Ya. Dari mana be kok tiba-tiba muncul 2 dan setengah? Ya kan supaya kita menghasilkan bentuk yang kembali ke awal, maka dia harus diberi pangkat 2 dan juga pangkatkan lagi setengah. Karena nanti kan kalau ada pangkat dipangkatin lagi berarti tinggal dikali. Jadinya 2 dikali setengah. Berapa 2 dikali setengah? Ya 1. Ini kan pangkat 1. Ya, cuman nggak ditulis gitu. Ya intinya pengubahan ini bentuknya diubah tapi tidak mengubah nilainya. Nilainya akan setara dengan ini kalau ini diselesaikan 2 pangkat setengahnya. Itu. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk akar, jadinya akar A ditambah dengan akar B pangkat 2. Nah, ini pangkat setengahnya kita jadikan bentuk akar. Nah, kemudian yang di dalamnya kita selesaikan. Ya, selesaikan. Jadi jangan dikembalikan lagi ya. Jadinya ya akar A plus akar B kuadrat, nanti jadi balik lagi ke sini. Kan tujuannya apa? Kita mau mengubah dia jadi bentuk yang berbeda tanpa mengubah nilainya. Nah, ya udah, ini diselesaikan dengan konsep aljabar. Ingat ya, kalau ada A plus B kuadrat, itu kan jadinya A plus B dikali dengan A plus B. Itu kan dengan perkalian distributif didapat A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu. Nah, ini juga sama jadinya ya. Nah, ini akar A kuadrat berapa hasilnya? Ya A gitu, ditambah dengan ya 2 dikali akar A dikali akar B, jadinya 2 akar A dikali B ditambah dengan akar B kuadrat, berarti hasilnya B. Nah, kalau kita susun ulang ya jadinya akar A plus B ditambah dengan 2 dikali akar AB, itu senilai atau setara dengan akar A plus akar B. Kalau bingung nih contohnya ya, akar 7 plus ya 2 dikali dengan akar 12. Nah, kan berdasarkan kemiripan bentuk ya, di depan akar yang ini tuh harus 2, nggak boleh angka yang lain. Itu ya udah, kita pertahankan saja di sini 2. Nah, tinggal kita lihat di sini ada 7 dan 12. Nah, berarti kita cari bilangan yang kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya 7. Nah, berapa? Ya 4 dan 3, karena 4 tambah 3 7. Ya kan, 4 kali 3 12. Ini kan tambah nih, ini jumlah nih tuh. Ini kan A tambah B, penjumlahan 2 bilangan bulat. Nah, di sini A dikali B, perkalian 2 bilangan bulat. Gitu. Jadi kalau ditambah hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 12. Ya udah, berarti 4 plus 3. Ini 4 kali 3. Jadilah akar 4 plus akar 3. Karena ini A, ini B. A-nya akar 4, B-nya akar 3. Nah, akar 4 hasilnya 2, plus B-nya akar 3. Gitu. Oke. Kalau belum jelas, nanti dapat diperjelas ketika kita kelas. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa paham.